Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMK bisa, SMK luar biasa. Oke. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan. Terus tetap 3M ya. Cuci tangan, pakai masker sama jaga jarak. Oke, baik. Tanpa panjang lebar, untuk pembelajaran perawatan kelistrikan kendaraan ringan, ini pertemuan yang ketiga, yaitu kegiatan pembelajarannya ini nomornya nomor 2 ya, tapi pertemuan yang ketiga. Nah, ini sistem lampu tanda belok dan klakson yang saya ambil. Oke, yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik atau diklat ya, karena kamu taruna, jadi peserta taruna dapat yang pertama menjelaskan kegunaan sistem lampu tanda belok. Yang kedua, menjelaskan macam-macam pengedip dan cara kerjanya. Terus yang ketiga, menggambarkan berbagai macam rangkaian lampu tanda belok. Terus yang keempat, menjelaskan kegunaan klakson, menjelaskan macam-macam klakson dan cara kerjanya, menggambarkan berbagai macam rangkaian klakson. Nah, jadi kesimpulannya, tujuan pembelajaran ini bahwa kamu itu pertama itu tahu dan dapat menjelaskan fungsinya tanda belok itu apa, terus klakson itu apa, sampai dengan rangkaiannya. Jadi kamu bisa tuh menggambar rangkaian klakson, menggambar rangkaian tanda belok sama klakson. Nah, untuk hal ini untuk roda 4 atau mobil ini sama aja ya. Jadi di depan ada 2 lampu tanda belok, di belakang ada 2 lampu tanda belok. Sesuai dengan kerjanya yaitu ya kalau ke kanan yang kanan, kalau kiri-kiri, seperti itu. Bahkan ada lampu dim, yaitu lampu saat kita menyalakan kedua-duanya. Oke, lanjut. Indikator pencapaian kompetensi. Nah, sebagai daya ukurnya, indikatornya apa untuk pencapaian kompetensi ini? Yang pertama, penjelasan kegunaan sistem lampu tanda belok, penjelasan macam-macam pengedip dan cara kerjanya, menggambarkan berbagai macam rangkaian lampu tanda belok, menjelaskan kegunaan klakson, menjelaskan macam-macam klakson dan cara kerjanya, gambar dan berbagai macam rangkaian klakson. Nah, jadi kamu tuh kalau kamu udah bisa menjelaskan dari sistem lampunya, terus menjelaskan macam-macamnya, bahkan udah bisa menggambar baik itu tanda belok maupun klakson, nah, udah berhasil dari sisi kompetensinya. Tapi sekali lagi banyak kompetensi yang lain yang perlu kamu capai. Dari mana? Bahasa yang kamu nanti menyampaikannya seperti apa, menjelaskannya. Jangan sampai menjelaskannya sama teman sendiri, lu gua bahasa-bahasa udah nggak bagus. Nah, itu harus ditata juga seperti itu. Oke, lanjut. Untuk rangkaian materi, dari uraian materinya, mohon maaf sengaja saya seperti ini karena kalau saya taruh di modul pasti nggak dibaca. Sistem lampu tanda belok berfungsi yang pertama, memberikan tanda pada orang atau pengendara lain bahwa kendaraan kita akan membelok. Jadi lampu tanda belok ini kan ada 2 nih, depan sama belakang. Kalau yang depan itu memberitahu orang lain yang ada di depan bahwa mobil yang kamu kendarain mau kemana, ke kanankah, ke kirikah, atau luruskah. Yang belakang sama, itu sudah dikasih tahu, orang lain udah pasti tahu. Makanya banyak tuh, bahkan kita sendiri saat kita mengendarai kendaraan, terus ada orang tiba-tiba belok, kan kita marah tuh karena kaget atau karena merasa terpotong. Nah, seperti itu. Jadi dimulai dari kita dulu aja lah, yang kita mengetahui fungsinya tanda belok. Terus yang kedua, memberi tanda pada pengendara lain bahwa kita akan merubah posisi pada jalur yang berbeda. Nah, kalau tadi dari lampu itu memberikan tandanya. Terus dari sisi jalannya bahwa kendaraan ini akan berubah nih. Nah, contohnya kayak di tol, ini penting banget.
ketika kamu posisinya di jalur 3 atau di jalur cepat mau pindah ke jalur lambat. Kalau nggak melakukan sen, ini akan berbahaya banget. Luar biasa bahayanya. Sebaliknya, dari jalur lambat ke jalur cepat, itu pun sama. Seperti itu ya. Terus yang kedua, memberi tanda berhenti sementara pada salah satu sisi jalan. Nih, kalau lagi berhenti nggak total ya, bukan parkir ya. Nah, kalau lagi berhenti biasa, kali mau ngecek ban, kalau lagi di tol atau ada yang darurat, ini dikasih tanda juga, seperti itu. Oke, lanjut. Lampu tanda belok harus berkedip. Nah, kalau nggak berkedip bukan lampu tanda belok, lampu penerangan, terus lampu rem. Lamanya kedipan, lampu ini adalah 60-90 kedipan. Wow, per menit ya, 6.090 kedipan per menit. Sedangkan lamanya lampu menyala dan mati adalah kira-kira sama, agar lampu dapat mengedip seperti ketentuan di atas. Maka pada sistem lampu tanda belok diperlukan suatu alat yang dinamakan pengedip. Nah, bahasa kitanya bukan pengedip ya, flasher. Bahkan kalau di kendaraan yang lain kan itu flashernya bisa bunyi tit 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 seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, nah ini seru nih. Macam-macam pengedipannya. Oke, macam-macam pengedipan. Maaf, sebentar. Oke, yang pertama model bimetal. Jadi macam-macam pengedip itu ada model bimetal, model kawat panas, model kondensator, model transistor, dan sirkuit integritas. Oke. Baik, kita lanjut. Tadi macam-macam pengedipan. Setiap pengedip mempunyai 2 atau 3 terminal penghubung kabel-kabel rangkaian dengan kode-kode seperti di bawah ini. Terminal 49A, L. Nah, itu sama dengan kesaklar lampu tanda belok. Terus ada lagi nih, terminal 49B, X, itu sama dengan ke kunci kontak arah kabelnya. Terus terminal 31 itu ke arah massa, terminal C ke arah lampu kontak. Oke. Terminal 3 dan C ada kalanya tidak terdapat pada pengedip karena terminal 31 langsung berhubungan dengan badan atau bodi pengedip. Dan terminal C diambil langsung secara paralel dengan lampu-lampu tanda belok. Oke. Paham ya? Nah, lebih jelas ini gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar dari yang tadi. Wah, seperti ini. Pak, kok kayak seperti ini? Nah, ini dia. Ini yang tadi buat rangkaian lampu tanda belok dengan pengedip bimetal. Oke, lanjut ya. Pengedip model bimetal, konstruksi pengedip ini adalah yang paling sederhana. Terdiri atas 2 batang logam dengan mulai panjang yang berbeda. Pada mulanya, titik kontak dalam keadaan menutup. Bila saklar lampu tanda belok dihubungkan, maka arus dari baterai mulai bimetal terus ke lampu tanda belok ke massa, akibatnya lampu tanda belok akan menyala. Jadi diteruskan seperti itu. Terus sebagai arus ke apa nih? Ke gulungan bimetal, akibatnya bimetal panas. Bimetal yang panas akan melengkung dan memutuskan arus baterai melalui titik kontak. Lampu tanda belok akan mati. Bila bimetal dingin, kontak akan berhubungan kembali, demikian seterusnya. Nah, namanya ada keuntungan dan kerugian dong, Pak. Nah, pasti. Kita lihat yuk. Keuntungannya kalau pakai bimetal, pertama, bentuknya lebih sederhana. Terus harganya lebih murah. Dan kelemahannya, kalau bimetal ini sangat berpengaruh terhadap perubahan arus dan tegangan. Terus kelebihan beban akan mempercepat kedipan lampu. Oke, paham ya? Tapi rangkaiannya sederhana, tapi banyak tuh kelemahannya. Seperti itu. Terus selanjutnya, pengedipan model kawat panas dengan lampu hidup.
Nah, gambarnya udah ada jelas ya. Waktu saklar lampu tanda belok dihubungkan, arus mengalir melewati K1, kontak 1 nih. Terus KP, kawat panas, R, dan relay. Mengakibatkan kawat panas memuai. Relay jadi magnet, terus K1 atau kontak 1 ditarik oleh relay. Saat ini akan mengalir langsung ke lampu tanda belok. Akibatnya lampu tanda belok menyala. Kemagnetan relay bertambah sehingga menarik kontak 2 atau K2 sampai berhubungan. Lampu kontak nyala. Seperti itu. Oke. Dari gambar ini, kalau yang tadi kamu dari mulai bimetal sampai kawat panas, ini adanya di flasher ya. Yang nanti kamu nyari-nyari tuh, mana sih kawat yang ini enggak. Itu ada di dalam flasher. Mengedip model kawat panas mulai dengan lampu hidup. Oke. Lanjut. Selanjutnya apa nih? Bila kawat panas menjadi dingin, akan menarik K1 sampai lepas, sehingga kemagnetan relay berkurang. K2 juga lepas, saat ini lampu-lampu akan mati. Demikian seterusnya, pengedipan model kawat panas ini akan berbentuk lain seperti rangkaian di bawah ini. Nih, kelihatan. Perbedaan kedua jenis ini adalah jenis pengedip model kawat panasnya nih. Mulai dengan lampu mati, sedangkan model ini mulai dengan lampu menyala. Kerugiannya nih, gulungan relay cepat terbakar. Bila kawat panas tidak berfungsi dengan baik, perubahan beban akan mempengaruhi kedipan lampu. Pengedipan cepat panas. Oke. Ini gambar pengedip model kawat panas mulai dengan lampu mati ya. Seperti itu. Kalau tadi itu kan mengedip model kawat panas mulai dengan lampu mati. Nah, cara kerjanya. Ini membuka dan menutup kontak adalah pada saat kondensator mengisi dan mengosongkan. Jadi ngebuka dan nutupnya itu dari mana? Saat kondensator mengisi dan mengosongkan, sehingganya berkedip seperti itu. Nah, ini rangkaiannya. Terus selanjutnya, mengedip transistor. Rangkaian transistor berfungsi untuk memutus dan menghubungkan kontak sehingga lampu dapat berkedip. Jadi arusnya dari kontak. Yang bekerja itu si transistor. Nah, ini gambarnya, yaitu simbol dari rangkaian transistor dengan komponen-komponen lain. Oke, lanjut. Mengedip siklus integritas. Nah, bekerja pengedip ini sama seperti mengedip transistor, menghubungkan dan memutuskan kontak dengan impuls yang diberikan oleh komponen-komponen lain bersama IC. Keuntungan pengedipan elektronika ini, yang pertama, tidak terpengaruh oleh kenaikan dan penurunan tegangan. Yang kedua, cepat memberi informasi pada pengemudi bila salah satu lampu tanda belok mati. Terus kelemahannya bisa rusak bila ada tegangan atau jalur induksi. Jadi tegangan yang terinduksikan, jadi ada tambahan gitu loh, konslet, makanya dia gampang rusak. Nah, ini rangkaiannya mengedip di siklus integritas. Oke, pertemuan akhir untuk ketiga sampai di sini. Sebelum saya akhiri, nanti silakan absen. Setelah absen, lihat ada konfirmasi apa di modul terkait dengan materi hari ini atau pertemuan ketiga. Nah, untuk klakson, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan keempat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.